Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Suara perubahan. Nah, Kak Kavi, Mas Ahmad, Mas Reza, dan juga teman-teman yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Sekarang kita akan menyapa teman-teman musyawarah Reboan yang ada di melakukan nobar juga di kota Tegal dan juga Tasikmalaya. Ini kita sapa dulu teman-teman yang ada di Tegal. Halo teman-teman perubahan yang ada di Tegal. Samarinda nggak di? Halo, dengan siapa di sana itu yang dari Tegal itu? Samarinda bukan Samarinda. Ada tuh. Hah? Yang Tegal? Lain. Tegal yang... Samarinda. Oh, Samarinda. Halo, Samarinda. Sorry. Samarinda. Coba angkat tangan yang Samarinda. Samarinda. Ya, coba angkat tangan. Yang kanan ya, Samarinda ya. Halo, yang Samarinda. Coba yang mana sih? Halo. Tegal. Halo teman-teman yang dari Tegal. Mana Tegal? Oh, kanan ya yang Tegal ya? Nah, yang teman-teman dari Tegal siapa namanya? Faza namanya Faza. Faza. Aku dapat bocoran nih. Dapat bocoran ya, Faza ya? Kayaknya lebih cepat sinyalnya Mbak Afi ya. Faza dari Tegal. Mau bertanya apa Faza? Silakan. Selamat malam, Mbak Afi dan Abdul di studio. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja pada pertanyaan yang ingin ini, bagaimana solusi bila sudah muncul dan ada aspek hukumnya? Faza, kalau mau bertanya keluar dulu dari air. Ini kayaknya dia lagi dalam air. Blob gitu. Jangan ketawa-ketawa Anda ya. Ya, kita lanjut ke yang lain aja dulu ya. Yang dari Samarinda aja dulu ya. Itu nggak kedengeran ya pertanyaannya. Ya, Faza nanti kita ulangi ya. Yang dari Samarinda. Oh, sorry, yang dari Tasikmalaya. Teman-teman dari Tasikmalaya. Oke, silakan. Pertanyaannya atau pendapatnya silakan teman-teman dari Tasikmalaya. Izin selamat malam Mas Abdul Selamat malam. dan Mbak Alfiani. Saya mau tanya, kalau sudah terjadi pinjol nih, tapi tidak bisa bayar, apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus lapor polisi atau seperti apa? Itu. Oke, baik teman-teman dari Tasikmalaya, kami sudah dapat pertanyaannya, nanti insya Allah akan dijawab oleh Mas Ahmad dan Mas Reza. Teman-teman yang dari Tegal, mau diulangi lagi, apakah sinyalnya sudah bagus? Kita jawab aja dulu. Ya baik. udah. Langsung ke Mas Ahmad atau Mas jadi Reza. pertanyaannya tadi ke teman-teman kita dari daerah, gimana kalau misalnya sudah terlanjur punya pinjol tapi nggak bisa bayar utang, apa sih yang mesti dilakukan? Nah, ini mungkin dua narasumber punya dua pandangan yang berbeda. Mas Ahmad dulu. Kalau saya pertama kita lihat dulu pinjol yang kita ikuti itu legal Atau ilegal? atau tidak terdaftar. Saya sangka tadi yang pertama mau pasang badan kan? Kalau pasang badan uangnya nggak cukup Mas. Misalkan yang mulai dari yang tidak terdaftar dulu. Kalau yang tidak terdaftar dilaporkan ke OJK. Kalau yang tadi ribet ya udah nggak usah bayar. Kalau menurut saya. Kalau ilegal udah cuekin aja. Iya karena Ilegal juga gitu. kalau kita lapor ke OJK, OJK akan bilang berdasarkan POJK kami nggak bertanggung jawab. Artinya tidak ada yang bertanggung jawab di sini. Nah mungkin masalahnya adalah nanti di debt kolektornya. Karena ini yang ilegal juga kan punya debt kolektor. Iya. Nah debt kolektornya ini perlu diatasi dengan kepolisian tentunya. Ada perlindungan. Bahwa dia ilegal, dia mendatangkan debt kolektor, ya kepolisian harus melindungi kan. Harusnya ke pihak kepolisian yang kemudian meneliti. Ini ilegal kan perlu ditindak. Ya. Yang kedua saya kira kalau dia ilegal harus dilaporkan juga ke Kominfo.
Karena begitu dilaporkan oleh Kominfo dan valid, Kominfo punya hak untuk aplikasinya diblokir. Kan kalau aplikasi diblokir, lapor kemana? Ya kan berarti seluruh nasabah yang aplikasi diblokir itu sudah tidak perlu bayar lagi kan? Jangan jadi kasih inspirasi orang cari nanti pinjam ilegal. Saya ingin cari mengatakan, duit tambahannya. saya ingin mengatakan kita perlu memberikan efek jerah kepada mereka-mereka yang melakukan operasional bisnis, apalagi bisa meng-hire debt collector secara semena-mena, supaya mereka masuk ke dalam formality yang ada di negara kita. Masuk ke sistem, daftar. Nah, yang saya dengar beberapa teman mengatakan ini source fundingnya ya tidak semua, tetapi ada yang berasal dari luar negeri. Makanya pihak otoritas, pemerintah, jasa keuangan itu harus juga melakukan kerjasama global. Jadi ada source of fund yang berasal dari luar negeri yang ternyata masuknya itu melalui aplikasi-aplikasi ini. Iya. Nah ini yang kemudian harus diteliti karena bisa jadi ini kan perdagangan uang. Iya. Dari laundering. Dan iya, jangan-jangan uangnya juga entah Nggak dari jelas. mana kan. Ya, Obat, dari judi-judi macam-macam online gitu. juga, jadi diputar-putar aja di situ lingkarannya tuh. Iya. Mas Reza ada tanggapan yang lain? Tapi itu Dengan tadi, segala, lanjut. tapi itu tadi baru yang ilegal, yang kalau legal. Oh iya, Ya, kalau legal gimana? Kalau yang legal ada program namanya restrukturisasi saya kira. Ya. Di OJK itu sudah ada juga. Si nasabah melapor, saya nggak bisa bayar, saya bisanya cicil. Dan Oke. kemudian bisa bergening saya kira untuk agar bunganya itu Oke. dinolkan. Oke, berarti teman-teman yang sudah terjerat pinjol, yang itu legal, teman-teman kalau tidak bisa bayar boleh lapor ke OJK biar dibantu. Dibantu supaya misalnya mungkin nggak bayar bunganya, bayar pokoknya dulu macam-macam lah Iya, cara macam-macam restrukturisasi skema, untuk ya. utang itu. Nah pertanyaan dari Faza Dava dari Tegal ini juga nanyain yang sama kan. Solusi kalau udah terjerat pinjol nih harus kemana dan gimana? Gimana Mas Reza? Kalau dari sudut pandang psikologi dengan segala kerendahan hati harus saya katakan sepertinya tidak ada solusi. Karena tadi saya sebut bahwa stres, cemas, takut, depresi itu sudah jelas penyebabnya apa? Penyebabnya adalah utang. Utang. Jadi kondisi-kondisi psikologis yang tidak menyenangkan itu saya pikir hanya akan bisa teratasi, akan bisa berhenti kalau pokok persoalannya juga berhenti. Justru dari sudut pandang psikologi saya ingin memberikan wanti-wanti ke kita semua. Iya. Bahwa kita tidak boleh memberikan ruang pembenaran sedikit pun terhadap bunuh diri. Ya. Termasuk bunuh orang. Apalagi bunuh orang. Apalagi bunuh orang. Iya. Gitu ya. Jadi sesulit apapun hidup ketika kita terbelit utang, pastikan siapapun, umur berapapun, jenis kelamin apapun, kelas sosial ekonomi apapun, tidak membuka ruang sedikit pun di dalam kepalanya untuk menjadikan bunuh diri, solusi. apalagi bunuh orang sebagai solusi. Itu saya pikir sebuah rumus psikologi yang mutlak yang harus kita hunjamkan baik-baik ke hati kita agar kemudian tidak muncul dari persoalan perdata menjadi persoalan pidana. Dari masalah saya menjadi masalah keluarga besar saya. Dari hal yang menyedihkan menjadi hal yang memalukan sekaligus menakutkan. Tapi gimana cara bayar utangnya? Yang tadi itu, restrukturisasi itu. Iya. Jadi pokoknya yang ini bagian pokoknya jangan berpikir bunuh diri, jangan Iya. pikir aneh-aneh. Itu disclaimer. Cari aja Melengkapi solusinya cacat supaya bisa ini. bayar utangnya. Betul. Karena utang adalah permasalahan utamanya gitu kan. Ketika ruang bagi ide bunuh diri dan bunuh orang itu kita tutup, mudah-mudahan kita punya ekstra stamina untuk berpikir konstruktif Jalan guna keluarnya. menemukan jalan-jalan yang tadi dikatakan oleh Mas Hidayat. Oke, baik. Menurut saya kalau teman-teman ada yang kesulitan atau apa, saran saya perbanyak teman, kemudian baik-baik dengan keluarga gitu. Gitu sih. Semoga bisa dibantuin. Iya, solusinya menurut gitu ya. saya kalau kita pinjam dengan teman dan keluarga tuh malunya di awal, tapi selanjutnya agak lebih tenang. Kalau pinjol tuh memang tidak malu di awal, ending-ending baru kita malu kan. Ya, dan nggak tenangnya semuanya. Betul, Seperti betul, itu ya. betul. Oke, nah teman-teman juga ini kalau mau join musyawarah Reboan di daerah kalian bisa cek di website reboan.id atau juga di nomor WhatsApp. Nanti Ya. kita tampilkan nomor Ada WhatsApp-nya. di bawah sini nih. Ini Nah, itu kalian ya. bisa gabung, kalian juga bisa menyampaikan aspirasi apa yang perlu kita bahas ya setiap hari Rabu seperti itu. Nah, kita tadi ngomongin soal hukum. Nah, ini gimana nih soal hukum itu kira-kira bener nggak sih kalau nggak bayar itu kalau ilegal selesai masalahnya? Kalau masalah hukum begini ini, saya sudah mencium ada bau-bau bling-bling di belakang saya ini. Ini beliau ini bos pinjol ini. Wah. Bos pinjol. Mana nih? Saya cari dulu nih. Nanti langsung kita tanya kepada pakarnya langsung. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan. Pakarnya yang gini ya.